Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah ada di hari yang baru 25 Juni tahun 2021 dan judul renungan kita untuk hari ini adalah Hikmat Ilahi. Hikmat Ilahi. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, berkati firman-Mu jadi berkat dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan kita hari ini adalah Hikmat Ilahi. Amsal 8 ayat 11, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kalau saja Adam dan Hawa tidak pernah menyentuh pohon terlarang itu, Tuhan pastilah telah menanamkan ke dalam diri mereka pengetahuan yang tidak menyebabkan kutukan dosa, pengetahuan yang akan membawa kebahagiaan kekal bagi mereka. Satu-satunya pengetahuan yang mereka peroleh atas ketidaktaatan mereka adalah pengetahuan tentang dosa dan akibatnya. Zaman demi zaman, keingintahuan manusia telah menuntun mereka mencari pohon pengetahuan, dan seringkali mereka mengira sedang memetik buah paling penting. Padahal seperti penelitian Salomo, mereka mendapatinya sia-sia dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengetahuan tentang kesucian sejati yang akan membukakan bagi mereka pintu-pintu gerbang kota suci Allah. Ambisi manusia selama ini mencari pengetahuan semacam itu yang akan membawa mereka pada kejayaan, mengagungkan diri dan keunggulan. Demikianlah Adam dan Hawa dijerat oleh iblis sampai kekang yang dipasang oleh Allah hancur. Dan pendidikan mereka di bawah pengajaran guru pendusta pun mulai untuk memiliki pengetahuan yang tidak dikehendaki Allah bagi mereka. Hikmat sejati adalah harta yang bertahan lama sampai kekekalan. Banyak orang yang dianggap dunia sebagai bijaksana, hanya bijaksana dalam perkiraan mereka saja, terisi dengan pengetahuan hikmat duniawi. Mereka tidak pernah masuk ke taman Allah, mengenal harta karun pengetahuan yang berisi firman-Nya yang kudus. Menganggap diri mereka bijak, mereka tidak mengetahui mengenai hikmat yang harus diperoleh semua orang yang menginginkan kehidupan kekal. Orang yang tidak terpelajar, jika ia mengenal Allah dan Yesus Kristus, memiliki hikmat yang lebih tahan lama daripada orang yang paling terpelajar yang mengabaikan perintah Allah. Hikmat ilahi harus menjadi pelita pada kakimu. Segala sesuatu yang bisa digoyahkan akan tergoyahkan. Namun bila berakar dan bertahan dalam kebenaran, maka engkau akan tinggal bersama hal-hal yang tidak tergoyahkan. Jadi saudara, bersandar pada hikmat manusia, bersandar pada hikmat sendiri tidak akan berguna. Kita harus bersandar pada hikmat Allah, pada hikmat Tuhan. Baik kita dalam pekerjaan, baik kita dalam pendidikan, dalam apa saja kita harus bergantung pada hikmat Tuhan, hikmat Allah. Kalau kita bergantung pada hikmat Allah, kita akan selalu berhasil. Hari ini panggilan kepada kita, maukah kita bergantung pada hikmat Allah? Bagaimana caranya? Bergantung pada hikmat Allah adalah kita menyerahkan kehidupan kita. Kalau kita menghadapi tantangan, kita berdoa, Tuhan berkati agar kita dapat melewati tantangan itu. Kalau kita menghadapi ujian bagi anak sekolah dalam pendidikan, berdoa kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kalau sudah berdoa tidak belajar. Belajar itu perlu, lalu kemudian dengan belajar kita menyerahkan kepada Tuhan agar waktu kita ujian, waktu kita menghadapi soal-soal, Tuhan mengingatkan apa yang telah kita pelajari. Artinya kesimpulan kita adalah mari kita belajar terus untuk bergantung kepada Tuhan. Inilah menjadi doa dan harapan kita di pagi hari ini. Kita berdoa untuk tutup. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Biarlah jadi berkat dalam kehidupan kami. Pelihara kami sepanjang hari ini. Dalam semua aktivitas kami, biarlah kami selalu ada berkenan bagi Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.